Cinta, kepercayaan, dan sebuah harapan akan lembaran baru. Kita semua menginginkannya, bukan? Namun, apa jadinya jika pria yang menjanjikan masa depan ternyata menyimpan masa lalu yang belum selesai? Di saat hati sudah terlanjur terpaut dalam ikatan pernikahan siri, sebuah fakta menyakitkan terungkap. Dia ternyata milik orang lain. Inilah kisah pilu yang kembali mengguncang kehidupan Inara Rusli. Di tengah perjuangannya mencari keadilan, suara sumbang dari masa lalu, sang mantan ibu mertua kembali terdengar, melempar tanya yang menusuk. Yang benar, masa sih bisa tertipu? Apakah ini murni kenaifan atau kejahatan terencana yang begitu rapi? Simak kisah selengkapnya hanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan halo semuanya. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempat di mana kita mengupas tuntas cerita di balik berita, menggali hikmah dan belajar dari perjalanan hidup para figur publik yang penuh warna. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat dalam dan emosional hari ini, saya ingin menyapa teman-teman semua yang sedang menonton. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah, dari daerah mana saja kalian berasal. Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau bahkan ada yang menonton dari luar negeri? Tuliskan kota kalian ya, saya sangat senang membaca keberagaman penonton kita yang luar biasa kompak. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi lupa memencet tombol itu, yuk silahkan klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan update cerita menarik dan analisis mendalam yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih banyak. Teman-teman, hidup seringkali menyuguhkan skenario yang tidak pernah kita duga. Begitu pula dengan apa yang dialami oleh sosok wanita kuat, Inara Rusli. Kita mengenal Inara sebagai sosok yang tegar, seorang ibu yang berjuang keras untuk anak-anaknya setelah badai rumah tangga sebelumnya. Wajar rasanya jika sebagai manusia biasa ada keinginan untuk menemukan sandaran hati, seorang imam yang bisa membimbing dan menemani di masa depan. Berdasarkan informasi valid yang kami himpun dari pemberitaan terkini, termasuk dari Okezone Celebrity, Inara Rusli membuka lembaran baru dalam hidupnya dengan menikahi seorang pria bernama Insanul Fahmi. Pernikahan ini digelar secara siri pada tanggal 7 Agustus 2025. Bayangkan teman-teman, bulan Agustus lalu seharusnya menjadi bulan yang penuh bunga dan harapan bagi Inara. Sebuah pernikahan, meskipun siri, adalah sebuah ikatan sakral di mata Tuhan. Dalam narasi yang disampaikan Inara, hubungan ini tidak didasari oleh keinginan sesaat. Ada rencana besar di sana. Mereka bahkan telah merancang sebuah pernikahan resmi secara negara yang rencananya akan digelar pada tahun 2026. Ini menunjukkan keseriusan. Ini menunjukkan bahwa Inara menaruh kepercayaan yang begitu besar pada Insanul Fahmi. Namun, pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kepercayaan itu perlahan terkikis ketika sebuah tabir gelap tersingkap. Insanul Fahmi, pria yang mengaku sebagai single atau lajang saat mendekati Inara, ternyata diduga kuat telah memiliki keluarga. Dia bukanlah pria bebas seperti yang ia citrakan di awal perkenalan. Bisa kita bayangkan betapa hancurnya perasaan seorang wanita yang merasa telah menemukan pelabuhan hati, namun ternyata kapal yang ia tumpangi adalah milik orang lain? Rasa dikhianati, rasa dibohongi, dan rasa kecewa pasti bercampur aduk menjadi satu. Inara merasa ditipu mentah-mentah mengenai status perkawinan pasangannya. Inara Rusli bukanlah tipe wanita yang akan diam saja meratapi nasib di pojokan kamar. Ia adalah petarung. Menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dugaan penipuan status, Inara mengambil langkah hukum yang tegas. Pada tanggal 1 Desember 2025, Inara resmi melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya. Pasal yang disangkakan tidak main-main, yaitu dugaan penipuan. Langkah ini adalah bukti bahwa Inara tidak mentolerir ketidakjujuran.
Ini adalah pesan kuat bagi siapa saja bahwa memanipulasi status pernikahan untuk menjerat hati seseorang adalah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Situasi ini menjadi semakin rumit karena sifat pernikahan mereka yang siri. Dalam hukum agama, untuk berpisah, Inara harus menunggu Insanol menjatuhkan talak. Inara telah memutuskan untuk mundur dari pernikahan ini. Ia tidak ingin melanjutkan hidup di atas pondasi kebohongan. Namun, ia kini berada dalam posisi menunggu, sebuah posisi yang tentu tidak nyaman bagi siapapun. Kita harus mengapresiasi keberanian Inara. Tidak mudah bagi seorang figur publik untuk mengakui bahwa dirinya telah tertipu. Ada rasa malu, ada potensi bullying dari netizen, dan ada penghakiman sosial. Namun, Inara memilih transparansi. Ia memilih jalur hukum daripada membiarkan kebohongan itu terus berlanjut. Ini adalah sikap positif yang patut kita teladani. Berani menghadapi masalah, bukan lari darinya. Nah, teman-teman, setiap ada aksi, pasti ada reaksi. Dan dalam dunia selebriti, reaksi orang-orang di masa lalu seringkali menjadi bumbu yang menarik perhatian. Di tengah kemelut yang dihadapi Inara, muncul suara dari Eva Manurung, mantan ibu mertua Inara, ibunda dari Virgun. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Intens Investigasi, Eva Manurung memberikan tanggapan yang cukup menyita perhatian. Reaksinya bisa dibilang campuran antara kaget, skeptis, dan sindiran halus. Ketika ditanya awak media mengenai kabar Inara ditipu soal status suaminya, Eva melontarkan kalimat, "Oh ya, masak sih? Yang benar, yang benar. Kita ini bukan anak kecil lagi yang ibarat kata bisa ditendang sana-sini." Kalimat ini sangat dalam jika kita bedah. Di satu sisi, ada nada ketidakpercayaan. Yang benar, seolah Eva meragukan bagaimana mungkin seorang wanita dewasa dan cerdas seperti Inara bisa tidak tahu status pasangannya. Frasa, "Kita ini bukan anak kecil lagi," seolah menjadi sindiran halus bahwa, sebagai orang dewasa, seharusnya Inara lebih teliti, lebih jeli, dan lebih berhati-hati dalam menyeleksi pasangan hidup. Namun, di sisi lain, Eva Manurung juga menunjukkan sisi kedewasaan dan batasan yang tegas. Ia melanjutkan pernyataannya dengan kalimat yang cukup bijak. "Tapi, saya gak mau menghakimi ya, dalam hati masing-masing saja menilainya." Eva menyadari posisinya. Inara bukan lagi menantunya secara hukum. Ikatan mereka kini hanya sebatas nenek dari cucu-cucu Inara. Eva menegaskan, "Ya sudahlah ya, dia sudah tidak ada hubungan lagi sama keluarga saya, kecuali karena cucu. Jadi apapun yang mau dia lakukan, itu tidak ada urusan sama keluarga saya. Biar masyarakat saja yang menilai sendiri." Pernyataan ini menarik. Eva seolah ingin mencuci tangan dari drama kehidupan pribadi Inara, namun di saat yang sama, ia tidak bisa menahan diri untuk memberikan komentar yang sedikit pedas. Ia juga menambahkan bahwa ia telah diwanti-wanti oleh Virgun untuk tidak terlalu banyak berkomentar, mungkin untuk menjaga agar suasana tidak semakin keruh. Eva menyerahkan segalanya pada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Toh, kasusnya sudah berjalan kan? Saya nggak mau komentar terlalu dalam soal hubungan dia, Inara, sama laki-laki itu. Bukan ranah saya lagi, pungkas Eva. Teman-teman, mudah bagi kita untuk ikut-ikutan menyindir atau menyalahkan korban. Narasi "kok bisa sih tertipu?" atau "makanya dicek dulu" sering kali muncul. Tapi, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih positif dan empatik. Pertama, manipulasi itu nyata dan bisa menimpa siapa saja. Penipu, apalagi dalam konteks asmara, romance scam, seringkali sangat lihai. Mereka bisa menciptakan realitas palsu yang sangat meyakinkan. Insanul Fahmi, menurut klaim Inara, mengaku single. Mungkin dia tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki keluarga. Mungkin dia memiliki dokumen palsu. Atau mungkin dia sangat pandai menyembunyikan jejak digitalnya. Orang secerdas apapun, jika sedang jatuh cinta dan berhadapan dengan manipulator ulung, bisa saja terperdaya. Jadi, apa yang dialami Inara adalah musibah, bukan tanda kebodohan. Kedua, pentingnya kejujuran dalam membangun hubungan.
Kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Pondasi utama pernikahan adalah kejujuran. Memulai hubungan dengan kebohongan, sekecil apapun, adalah menanam bom waktu yang pasti akan meledak. Bagi kalian yang sedang mencari pasangan, jadilah jujur. Jangan mengaku lajang jika sudah beristri. Jangan mengaku kaya jika pas-pasan. Jadilah diri sendiri, karena cinta yang tulus akan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Ketiga, respon terhadap mantan keluarga. Sikap Eva Manurung, meskipun terdengar menyindir, sebenarnya mengajarkan kita tentang batasan. Ketika hubungan keluarga berakhir, seperti perceraian, memang sebaiknya mantan mertua tidak terlalu ikut campur dalam urusan pribadi mantan menantu, kecuali menyangkut cucu. Meskipun sindirannya terasa pedas, keputusan Eva untuk menyerahkan penilaian pada masyarakat dan hukum adalah langkah yang tepat untuk menghindari konflik berkepanjangan. Keempat, kekuatan untuk bangkit. Inara menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Dia menyadari dia salah memilih karena ditipu, dan dia segera mengambil tindakan korektif. Melapor ke polisi dan meminta cerai adalah tindakan berani. Banyak wanita di luar sana yang mungkin terjebak dalam situasi serupa, namun takut melapor karena malu atau diancam. Inara menjadi suara bagi mereka bahwa harga diri dan kebenaran harus diperjuangkan. Kasus ini juga membuka mata kita tentang kompleksitas pernikahan siri. Meskipun sah secara agama jika rukunnya terpenuhi, pernikahan siri seringkali menempatkan wanita pada posisi yang rentan secara hukum negara. Ketika terjadi sengketa seperti ini, kebohongan status, pembuktian dan proses perpisahannya menjadi lebih rumit dibandingkan pernikahan resmi yang tercatat di KUA. Inara harus menunggu talak dari suami siri, sementara jika ini pernikahan resmi, ia bisa langsung menggugat cerai ke pengadilan agama dengan alasan penipuan atau cacat hukum saat akad. Ini menjadi pelajaran berharga bagi para penonton setia saluran ini. Jika kalian berencana menikah, usahakanlah untuk mencatatkannya secara resmi. Bukan karena kita tidak percaya pada pasangan, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi diri sendiri dan masa depan anak-anak. Negara hadir untuk melindungi hak-hak kita sebagai istri dan suami melalui pencatatan tersebut. Namun, kita tidak boleh menyalahkan Inara sepenuhnya atas keputusannya menikah siri. Mungkin ada alasan-alasan syar'i atau pertimbangan pribadi yang mendesak saat itu. Yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana Insanul Fahmi diduga menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Teman-teman, bayangkan posisi Inara saat ini. Di satu sisi, dia harus menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Di sisi lain, dia harus menguatkan hati menunggu talak. Dan di sisi lainnya lagi, dia mendengar komentar-komentar miring dari publik dan masa lalu. Ini adalah ujian berat, tapi emas murni diuji di dalam api. Saya yakin Inara Rusli akan keluar dari masalah ini sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati. Sindiran Eva Manurung mungkin terdengar menyakitkan di telinga. Yang benar, masa sih? Tapi mari kita jadikan itu sebagai kritik konstruktif bagi diri kita sendiri. Mari kita jadikan itu alarm agar kita selalu waspada. Cek and recheck bibit, bebet, dan bobot calon pasangan itu penting. Bukan untuk matre atau sombong, tapi untuk memastikan bahwa kita tidak membangun istana di atas pasir. Dan untuk Insanul Fahmi, jika dugaan ini benar, ini adalah teguran keras. Memainkan hati wanita dan mempermainkan ikatan suci pernikahan bukanlah hal yang sepele. Hukum di Indonesia, dan lebih tinggi lagi hukum Tuhan, tidak akan tidur melihat kezoliman. Kita doakan yang terbaik untuk Inara Rusli. Semoga proses hukumnya berjalan lancar, kebenaran terungkap seterang-terangnya, dan ia bisa segera mendapatkan kebebasan serta ketenangan yang ia cari. Kita juga doakan agar keluarga besar, termasuk pihak Eva Manurung, diberikan kedamaian hati, agar hubungan demi cucu tetap terjalin baik. Sebagai penutup narasi panjang kita hari ini, mari kita ambil hikmah besarnya. Hidup itu proses belajar. Terkadang kita lulus, terkadang kita harus remedi.
Inara sedang menjalani remedi kehidupannya dalam hal asmara, dan itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Keberanian Inara untuk speak up melawan dugaan penipuan ini patut kita acungi jempol. Ini membuktikan bahwa wanita tidak boleh diam jika merasa dirugikan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian setuju dengan langkah hukum yang diambil Inara, atau kalian memiliki pandangan yang sama dengan Eva Manurung bahwa seharusnya hal ini bisa dihindari dengan ketelitian? Saya sangat ingin mendengar pendapat bijak kalian. Mari kita diskusi yang sehat di kolom komentar. Jangan lupa sertakan doa-doa baik untuk semua pihak yang terlibat, karena kata-kata baik akan kembali kepada pengucapnya. Sekali lagi, jika kalian menikmati pembahasan mendalam seperti ini, yang tidak hanya sekedar gosip, tapi juga penuh dengan pelajaran hidup, tolong bantu saluran ini berkembang dengan cara like video ini, share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar, dan tentunya subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan narasi ini dari awal sampai akhir. Saya, nama kamu, Gemini, pamit undur diri. Tetaplah berbuat baik, tetaplah waspada, dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.